أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمنين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam dan sehat. Kenikmatan yang dibutuhkan setiap hamba untuk mudah mendekatkan diri kepadanya. Bahkan ketika kita ingin terus mendapatkan kenikmatan itu, jangan pernah hiasi hidup kita dengan kemaksiatan, apalagi sesuatu yang menjauhkan kenikmatan itu, yaitu sesuatu yang haram yang sampai masuk ke tubuh. Karena orang-orang yang melakukan dan memanfaatkan sesuatu yang haram tersebut, mereka terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Kata Rasulullah, wahai para manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima yang baik-baik, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana Allah perintahkan para rasulnya, utusannya. Faqala, kemudian Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, ya ayyuhar rusulu qulu min tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan lakukanlah amal saleh. Coba perhatikan, Allah mengatakan makanlah dari yang baik-baik kemudian melakukan amal saleh. Berarti antara amal soleh dengan apa yang kita makan punya kaitan erat. Iya. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, sesungguhnya aku terhadap apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Kemudian perintahnya kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa yang kami berikan rezeki kepada kalian. Thumma daqar rajulu, kemudian thumma daqar rajula, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang laki-laki, yutilus safar, dia melakukan perjalanan yang jauh, panjang. As'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, maka kemudian orang tersebut rambutnya kusut,
dan berdebu, dan dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Apa yang dikatakan? Ya Rabb, ya Rabb. Dia mengatakan ya Allah, ya Allah, berdoa. Dia berdoa. Ingat, dua hal yang membuat doanya mustajab kalau benar. Dalam posisi perjalanan, kemudian mengangkat kedua tangannya. Tapi Rasulullah mencontohkan posisi ini yang bermasalah apa? Kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dirinya diliputi dengan suatu yang haram. Kata Rasulullah, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana Allah bisa mengabulkan doanya? Maka nggak mungkin. Dari sini seseorang sudah kehalang kebaikan yang sangat banyak, ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Rasulnya, mereka mudah melakukan ketaatan kalau sumber dalam melakukan ketaatan itu baik. Apa yang mereka makan. Makanya subhanallah, berapa banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya susahnya dididik dan lain sebagainya. Jawabannya simpel, coba cek apakah yang diberikan kepada anak 100% sudah halal atau masih abu-abu. Karena dari situ, ketika masuk ke dalam suatu tubuh suatu yang haram, otomatis perilaku seseorang akan berubah juga, ya. Bahkan nanti juga kita akan bahas, ya, Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, kata Rasulullah, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, suht, maka neraka lebih pantas baginya. Berarti apa? Para penghuni neraka akhlaknya juga ke akhlak neraka, gak akan penghuni neraka kemudian mereka mencerminkan akhlak surga. Kenapa? Karena mereka terhalang dari petunjuk, karena yang dilakukan oleh dirinya. Allah mengatakan apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Allah sampai kasih seperti itu. Ketika orang-orang yang mengingkari, orang-orang kafir, Allah mengatakan orang-orang yang kafir, engkau berikan peringatan atau tidak, sama aja, gak bakal beriman. Kenapa? Penyebab terhalang dari hidayah, karena murka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang tersebut, ya, penyebab masuk hidayahnya tertutup total, dengan mengatakan khatamallahu ala qulubihim, hatinya tertutup, wa ala sam'ihim, pendengarannya tertutup, wa ala absarihim, ditambah lagi apa? Ghisyawah, dengan tutup yang kuat, tutup rapat, ya. Jadi kalau dikasih tahu atau enggak sama aja. Kalau Allah sudah kemudian murka sama mereka, jalannya ditutup, selesai. Allah mengatakan hasil akhirnya, walahum adzabun alim, mereka mendapatkan adab yang pedih. Itu hasil akhir. Dan ini yang terjadi berawal dari bukan sekadar melakukan sesuatu yang haram, bahkan makanan minuman yang haram menjadikan mereka tertolak. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin. Maka Rasulullah SAW lihat, Rasulullah SAW mewanti-wanti sahabatnya. Ada yang sampai seorang sahabat, ya, ketemu kurma di tengah jalan, kemudian dimakan tuh kurma di tengah jalan. Ini sudah keluar dari pagernya kebun. Kira-kira yang punya kebun nyariin enggak? Satu biji? Enggak. Dia punya banyak itu di dalam, dimasukin. Begitu sadar, loh, ini belum jelas hukumnya, maka isi mulutnya dilogok semua, isi perutnya keluar. Jangan sampai yang masuk ke tubuh saya subhat, sesuatu yang nggak jelas, apalagi yang haram. Para sahabat menjauhi luar biasa perkara itu. Bahkan ada sebuah kisah, seorang pemuda, ya, yang dia tidak punya rumah, tinggal di masjid.
waktu itu gurunya sedang mengajar. Dia lapar luar biasa. Ini kisah ini masyhur. Dia lapar luar biasa, saking laparnya sampai kemudian kata dia di saat itu kalau dia ngambil ya makanan yang haram dimakan boleh, karena saking sudah lapar, nggak kuat, dirinya pusing sudah, nggak kuat. Akhirnya apa? Dia keluar dari tempatnya di masjid, kemudian berjalan di rumah sebelah masjid. Kemudian tibalah dia di sebuah dapur yang ada makanan di dalamnya, ada terong. Dia turun, kemudian dimakan. Begitu dimakan dia ingat ini nggak halal. Maka dia berhenti dan kemudian dikeluarkan itu, kemudian dia kembali lagi ke tempatnya. Tiba-tiba ya ada seorang wanita mendatangi gurunya dengan mengatakan, saya ini ingin mencari suami dan lain sebagainya. Akhirnya, oh baiklah, muridnya dipanggil yang tinggal di masjid itu. Kamu sudah nikah belum? Belum. Mau nikah? Mau. Akhirnya dinikahkan sama seorang wanita ini, dan wanita ini ditinggali sama suaminya rumah dan harta. Subhanallah, ketika kemudian diajak ke rumah, ternyata rumah yang si perempuan ini adalah rumah yang dimasukinya tadi. Begitu masuk, kemudian suaminya langsung disuguhkan, sudah halal, suaminya disuguhkan makanan yang tadi sudah kepotong. Kaget dia. Kemudian si istri kaget dan suaminya mengatakan, maaf, tadi aku saking laparnya aku makan lalu aku keluarkan lagi. Kata istrinya apa? Ketika engkau menjaga dirimu dari yang haram, maka Allah berikan makanan plus yang punya. Kebayang bagaimana Allah memberikan rizki hambanya dengan penuh keajaiban. Saat yang punya dikasih sama Allah. Ini yang terjadi. Kisah pemuda ya, yang terkurung di gua juga kondisinya mirip. Mereka menjauhi dengan sesuatu yang haram. Ketika ingin terjadi dengan sepupunya, kata sepupunya, engkau berikan aku 100 dinar, maka aku akan melakukan kepada dirimu. Akhirnya dia bekerja mendapatkan uang itu dan diberikan. Begitu kata dia, aku mendatangi di antara kedua kakinya, maka aku ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku pun pergi di saat itu. Maka kata dia, ya Allah, aku meninggalkan itu karenamu. Maka kemudian dia selamat dengan 3 orang pemuda dari gua tersebut, karena menyebutkan amalan yang paling utama. Subhanallah, inilah kondisi keajaiban ketika di saat kita bisa meninggalkan sesuatu yang haram dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita bahas ini? Karena pembahasan kita hari ini adalah bahaya memakan bangkai, darah, serta daging babi. Ini yang kita bahas hari ini. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Adz-Dzahabi memulai dengan surat Al-An'am ayat 145. Allah berfirman, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahman khinzirin fa innahu rijsun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu kotor, dan binatang yang disembelih atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga tidak boleh. Barang siapa dalam keadaan terpaksa sedangkan dia tidak dalam keadaan pemberontakan atau tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengampuni dan Maha Penyayang. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menjelaskan, maka barang siapa yang sengaja memakan itu, memakan yang 3 tadi, bangkai,
darah, nanti kita jelaskan darahnya yang dimaksud darah apa. Darah, kemudian daging babi. Ya. Yang sengaja makan itu tanpa sebab darurat, maka dia termasuk orang-orang pendosa, fajir. Dan saya tidak mengira bahwa ada seorang muslim dengan sengaja memakan daging babi. Seorang muslim, kita subhanallah, fitrah kita nih muslim, kalau ngelihat daging babi aja udah jijik. Itu muslim yang normal. Kenapa? Pada umumnya kita nggak bicara nggak normal ya. Itu hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang zindik ya, al-jibiliyah atau at-tayaminah. Zindik ini adalah orang-orang orientalis. Mereka punya pemahaman orientalis ya. Pemahaman mereka yang paling banyak digemborkan adalah wahdatul adyan, mengatakan bahwasanya semua agama itu sama, mereka bakal masuk surga bareng-bareng. Banyak nggak ini? Terjadi sekarang terjadi. Maka kemudian mulai ngotak-ngatik sesuatu yang haram biar bisa jadi halal ya. Muncul statement-statement yang kemudian apa? Goyahin. Kenapa babi haram? Oh, karena ada cacingnya. Lah kalau cacingnya dihilangin gimana? Jadi halal nggak kira-kira? Tuh. Mulainya pemikiran-pemikiran seperti ini yang menjadikan ya mereka melihat sesuatu yang mereka pelintir bisa jadi halal. Nah, maka Ibnu Qayyim Imam Mudzahabi mengecualikan orang model kayak gini. Orang model yang kayak gini itu kata Imam Mudzahabi ya, mereka orang yang keluar dari agama Islam secara jelas. Kenapa? Orang-orang muhallil disebutnya. Mengharamkan yang haram, menghalalkan yang haram ya, disebut muhallil. Maka orang-orang yang seperti ini secara jelas keluar dari agama Islam ya. Salah satu nawaqidul Islam adalah mereka merubah hukum ya. Kemudian dijelaskan memakan ya, sedangkan dalam dada orang mukmin memakan daging babi lebih berat daripada minum khamr. Ini yang kemudian disebutkan oleh Imam Dhahabi. Maka ada sebuah hadis yang kita tadi sebutin, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka lebih pantas baginya. Dalam dalil di atas ada beberapa pelajaran. Yang pertama, asal makanan itu halal kecuali datang dalil pengharamannya ya. Maka kemudian sebelum datangnya dalil ini, batasan makanan semua dalam Islam diawali dengan sesuatu yang halal kecuali muncul batasan-batasan, muncul kemudian pelarangan-pelarangan tentang perkara ini. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157. Allah mengatakan wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan bagi mereka at-thayyibat yang baik-baik, dan Allah mengharamkan bagi mereka al-khaba'ith, sesuatu yang jelek. Nah, at-thayyibat di sini ya, Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari mengatakan yang dimaksud thayyibat berarti sesuatu yang lezat, enak, tidak membahayakan, bersih atau halal. Ini yang disebut dengan at-thayyibat. Kemudian al-khaba'ith ya, di dalam Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan al-khaba'ith berarti sesuatu yang menjijikkan, berbahaya, haram. Sesuatu yang menjijikkan ini seperti barang-barang yang najis, kotor, hewan-hewan, kemudian seperti jenis ulat ya, kemudian jangkrik, tikus, tokek, kalajengking, ular, sesuatu yang diharamkan tadi. Ini pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ya. Kaidah makanan haram, kita bicara makanan haram ya, datnya haram ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 119. Allah berfirman, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa matturirtum ilaih. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah telah menjelaskan secara terperinci kepada kalian apa yang diharamkan atasmu kecuali apa yang terpaksa kau makan. Terpaksa sesuai koridor syariat, bukan terpaksa kepingin lah. Naudzubillah min dzalik
Ya. Nah, perinciannya itu kalau di dalam Al-Quran ada di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ya, dat yang haram tadi perinciannya ada di situ. Kemudian didukung dengan hadis-hadis yang ada. Nanti kita akan sebutin 12 kriteria makanan haram. 12. Ya, secara detail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sub'u illa ma dakaitum." Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Ayat di atas ya memperinci, berangkat dari sini dibarengi dengan diperinci oleh hadis. Yang pertama, perhatikan baik-baik supaya kita nggak bingung ini haram atau halal. Yang pertama, bangkai. Tapi ada bangkai yang halal. Nah, kita harus pahami dulu di sini. Bangkai hewan yang mati bukan karena disembelih. Itu pengertian bangkai. Ya. Dalam posisi bangkai di sini, tadi di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, tadi dikatakan munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah. Empat jenis bangkai. Bangkai yang pertama, munkhaniqah, artinya hewan yang mati karena tercekik, baik secara sengaja atau tidak. Jadi dia kalau diikat, kemudian ketarik dengan ikatannya, kemudian kecekik sampai mati. Ya, maka ini disebut dengan bangkai. Sepakat sudah. Yang kedua, al-mauqudah. Al-mauqudah di sini hewan yang mati karena dipukul dengan alat keras, ya, atau tersengat listrik. Ya. Maka ini disebut al-mauqudah. Ulama masukkannya dalam kondisi al-mauqudah. Kemudian al-mutaraddiyah. Al-mutaraddiyah adalah hewan yang mati karena jatuh dari tempat tinggi atau jatuh ke sumur mati. Yang penting posisinya jatuh. Maka ini yang disebut dengan al-mutaraddiyah. Wan natihah. An-natihah di sini hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lain. Ya. Bangkai haram hukumnya, tetapi ada bangkai yang halal. Bangkai yang halal ada dua. Ada ikan sama belalang. Bangkai yang halal ikan sama belalang. Apa dasar hukumnya? Di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya. Dijelaskan dari Ibnu Umar berkata bahwasanya uhillat lakum maitatan. Ibnu Umar mengatakan dihalalkan bagi kalian dua bangkai, wadaman, dan dua darah. Yaitu apa? Fa ammal maitatan fal hutu wal jarad. Yang disebut dua bangkai yang dihalalkan adalah bangkai ikan sama bangkai belalang, al jarad. Ya, jarad ini adalah belalang. Ya, belalang dimakan nggak? Di desa-desa dimakan tuh, halal tuh. Yang suka. Ya. Kemudian wa ammad daman fal kabidu wattihal. Dan dua darah yang dihalalkan itu hati sama limpa. Ya, itu istilahnya kumpulan darah kan itu. Ya, ini dihalalkan. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah ditanya tentang masalah laut. Kata Rasulullah, laut secara umum. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, ya, hadis sahih, dikatakan huwa tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ya, kemudian disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, kemudian Tirmidzi, Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ya. Juga dikatakan di dalam kitab Bulughul Maram tentang masalah ini, dikatakan bahwa sesungguhnya air laut itu air yang mensucikan dan di dalamnya adalah bangkai yang halal.
yaitu yang hidup di laut. Ini kita bicara laut. Ya. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Nasruddin Al-Albani mengatakan halal setiap bangkai hewan laut sekalipun terapung di atasnya. Ya, dia sudah terapung posisinya. Jadi kalau ada ikan-ikan terapung tuh udah diambilin aja. Itu halal. Beliau menjawab sesungguhnya yang terapung itu termasuk bangkai. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ya. Yang kedua, darah yang disebut di sini yang mengalir. Nah, kalau kita ada nggak itu darah kemudian mengalir ditadain kemudian digoreng jadi apa namanya? Dede, ya, persis. Dideh, ya, dede itu mirip-mirip lah, ya. Dikatakan audamam masfuha. Allah mengatakan atau darah yang mengalir, ya. Maka dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas, kemudian Sa'id ibn Jubair, diceritakan bahwa orang-orang jahiliyah dahulu apabila seorang di antara mereka merasa lapar maka dia mengambil sebilah alat tajam yang terbuat dari tulang atau sejenisnya, lalu apa? Digunakan untuk memotong onta atau hewan yang kemudian darah yang keluar dikumpulkan dan dibuat makanan atau minuman. Oleh karena itu Allah mengharamkan darah pada umat ini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ya. Kemudian tetapi ada pengecualian hati dan limpa sebagaimana Ibnu Umar tadi mengatakan. Demikian darah yang menempel pada daging, nempel nih sisa-sisa, dan juga leher setelah disembelih itu hukumnya halal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan pendapat yang benar bahwa darah yang diharamkan oleh Allah adalah darah yang mengalir. Adapun sisa yang menempel pada daging maka tidak ada satupun dari kalangan ulama yang mengharamkannya. Ini dinukil oleh Syekh Shalih Al Fauzan di dalam kitab Mulakhas Fiqh. Ya. Yang ketiga, daging babi, baik peliharaan ataupun liar, jantan, betina, semua anggota badan babi sampai minyaknya semua haram. Semua. Ya. Ini landasannya Quran, Sunnah dan ijma para ulama, sepakat semuanya. Maka Syekh bin Baz mengatakan hikmah pengharaman babi. Perhatikan baik-baik. Hikmah pengharamannya karena babi adalah hewan yang sangat menjisikkan dengan mengandung penyakit yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, makanan kesukaan hewan ini adalah barang-barang yang najis dan kotor. Jadi kalau dikasih makan bersih nggak mau. Kalau dikasih makan campur lumpur baru dimakan. Subhanallah. Naudzubillah min dzalik. Ini yang terjadi. Ya. Kemudian daging babi sangat berbahaya dalam setiap iklim, lebih-lebih pada iklim panas. Sebagaimana terbukti dalam percobaan, daging babi dapat menyebabkan timbulnya satu virus tunggal yang dapat mematikan. Peneliti juga menyingkap bahwa babi mempunyai pengaruh dan dampak negatif dalam sistem kehormatan serta kecemburuan manusia. Subhanallah, terjadi di negeri di Jazirah Arab. Ada seorang suami yang senang kalau dia berhayal istrinya melakukan sesuatu sama orang lain. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ada seorang syekh diceritain sama istrinya, dia minta solusi, didatengin tuh suaminya dan ditanya, apakah engkau makan babi? Iya. Paham? Apakah engkau makan babi? Iya. Maka sifat itu akhirnya nurun ke dia. Dan ini yang terjadi. Makanya orang-orang yang makan kambing, onta, cemburunya tinggi. Ya, di Saudi itu kalau anak perempuan kecil padahal diliatin sama orang bapaknya, kemudian mulai ngeliatin orangnya, ini ngapainnya. Padahal anak kecil. Kita anak kecil perempuan diliatin orang kita biasa ya. Tapi kalau di sana mereka cemburunya sampai anak kecilnya diliatin orang yang ngeliatin diliatin sama bapaknya. Artinya cemburu ini dalam Islam dianjurkan dan sangat ditekankan. Tapi justru orang yang dayuth, yang hilang rasa cemburunya, mereka yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyebabnya adalah makan babi. Naudzubillah min dzalik. Dan ini sifatnya. Satu-satunya binatang yang enggak ada cemburunya babi itu. Ya. Jelas.
Yang keempat, sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Setiap yang disembelih dengan nama selain Allah hukumnya haram, sebagaimana tadi disebutkan. Yang kelima, hewan yang diterkam binatang buas, hewan yang diterkam oleh harimau, serigala, anjing dan yang lainnya, kemudian mati. Artinya apa? Nggak sempat untuk disembelih. Kenapa? Coba perhatikan. Dijelaskan, orang-orang jahiliyah dulu biasa memakan hewan yang diterkam oleh binatang buas, baik kambing, onta, sapi dan yang lainnya. Maka Allah mengharamkan hal ini bagi kaum mukminin. Al-mauqudah, ya, an-natihah, mutaraddiyah, ya. Dan hewan yang diterkam binatang buas apabila dijumpai masih hidup, bernyawa, seperti kalau tangan dan kakinya masih bergerak atau masih bernafas, kemudian disembelih secara syar'i, maka hewan tersebut halal. Ya. Yang keenam, binatang buas bertaring. Ini tadi nggak disebutin kan? Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kullu dinabin min siba fa'aqluhu haram. Kata Rasulullah, setiap binatang buas yang bertaring maka makannya haram. Setiap binatang buas, ya, kemudian bertaring, maka makannya haram. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, kemudian Al-Imam Ibn Abdul Bar mengatakan hadis ini mutawatir, yang riwayatin banyak. Mutawatir itu dalil yang paling kuat setelah Quran. Jadi jelas, nggak ada kemudian para ulama meragukan, semua sepakat tentang perkara ini, ya, nggak ada khilaf, ya. Kemudian nab di sini adalah binatang yang memiliki taring atau kuku tajam untuk melawan manusia. Seperti apa? Serigala, singa, anjing, ya, harimau, beruang, kera dan sejenisnya. Maka di sini haram untuk dimakan. Dikatakan oleh Imam Baghawi di dalam Syarh Sunnah. Ya, juga dikatakan di dalam At-Tamhid oleh Imam Abdul Bar. Dikatakan juga di dalam I'lamul Muwaqqi'in oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Disebutkan hadis ini secara jelas menunjukkan haramnya memakan binatang buas yang bertaring, bukan hanya makruh saja, tapi haram. Ya, pendapat yang mengatakan makruh maka pendapat yang salah, kata para ulama. Dan bahkan Al-Imam Abdul Bar mengatakan di dalam kitab At-Tamhid, saya tidak mengetahui perselisihan pendapat di kalangan kaum muslimin bahwa kera tidak boleh dimakan atau tidak boleh dijual karena tidak ada manfaatnya. Bukan ketemu masalah itunya, ya. Dan kami tidak mengetahui seorang ulama pun yang membolehkan untuk memakannya. Demikian pula anjing, gajah, seluruh binatang buas yang bertaring, semuanya sama saja keharamannya. Tapi para ulama berselisih pendapat tentang musang. Tahu musang ya? Nah, apakah termasuk binatang buas yang haram atau tidak? Pendapat yang rajih, yang kuat, musang adalah binatang yang halal. Ini pendapat Imam Ahmad dan Syafi'i. Dalilnya berdasarkan, ya, dari Ibnu Abi Ammar. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Jabir. Jabir siapa? Jabir ibn Abdullah, tentang musang. Apakah ia termasuk hewan buruan? Jawaban Jabir, iya. Lalu aku bertanya, apakah boleh dimakan? Jawaban Jabir, iya. Aku bertanya lagi, apakah engkau pernah mendengar dari Rasulullah SAW? Jawaban Jabir, iya. Hadis perkataan ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, kemudian disahihkan oleh Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Hakim dan yang lainnya. Paham ya? Tentang masalah musang keluar dari perkara ini. Karena apa? Karena perkataan sahabat yang langsung dapat dari Rasulullah SAW tentang pemutusan masalah musang. Ya, musang ini, ya,
istilahnya doba. Ya, dalam bahasa Arab ad-doba. Kemudian yang ketujuh, burung yang berkuku tajam. Kayak apa? Elang, terus banyak, elang, garuda, dan yang lainnya. Gagak itu kuku tajam enggak? Burung yang berkuku tajam, gagak ya, gagak masuk. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya dari Ibnu Abbas, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kulli dinabin minas siba wa an kulli di mikhlabin minat tair. Tadi Rasulullah melarang setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang berkuku tajam. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Al-Imam Baghawi mengatakan setiap burung yang berkuku tajam seperti burung elang dan sejenisnya maka haram. Imam Nawawi berkata di dalam Syarh Sahih Muslim, dalam hadis ini terdapat dalil bagi madhab Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Abi Dawud dan mayoritas ulama tentang pengharamannya memakan binatang buas yang bertaring dan burung berkuku tajam. Mayoritas ulama semua mengatakan tentang perkara ini. Kemudian adalah khimar al-ahliyah. Tahu khimar ahliyah? Khimar itu apa? Keledai ahliyah, jinak. Ya. Jadi yang dipiara keledai jinak ini diharamkan. Kenapa? Rasulullah SAW dijelaskan anna Rasulullah SAW naha yauma Khaybar. Rasulullah melarang di hari ketika perang Khaybar. Ya. Anna luhumul khumur ahliyah wa adina fil luhumul khayl. Rasulullah melarang keledai jinak untuk dimakan dan menghalalkan kuda dagingnya. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, pada perang Khaybar mereka menyembelih kuda, kemudian menyembelih bighal dan himar. Lalu Rasulullah SAW melarang bighal dan himar dan tidak melarang kuda. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, Daruqutni dan yang lainnya. Dalam permasalahan di atas ada dua masalah. Yang pertama, haramnya keledai jinak ini merupakan pendapat jumhur dari kalangan para sahabat, tabi'in dan ulama setelah mereka berdasarkan hadis sahih yang ada dan jelas. Ya, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Syaukani. Ya. Yang kedua, daging kuda ini pendapat Zaid ibn Ali, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahuyah dan mayoritas ulama salaf berdasarkan hadis-hadis sahih ya disebutkan tentang penghalalannya. Bahkan Ibnu Jurayj mengatakan dulu salaf biasa memakan daging kuda. Orang-orang terdahulu biasa memakan daging kuda. Ibnu Jurayj berkata, apakah sahabat Rasulullah juga? Jawabannya iya. Sahabat Rasulullah juga mengatakan ini. Ini disebutkan dalam kitab Subulus Salam, ya, yang ditulis oleh Imam As-San'ani. Kemudian, al-jalalah, tahu jalalah? Jalalah itu semua binatang makan dari kotoran. Yang kita kenal apa itu? Binatang halal. Kalau jalalah jadi haram. Binatang ini makannya dari makanan kotoran. Ya, contoh onta kalau makan dari kotoran itu jadi haram. Ikan apa tuh yang biasa kan dikasih kotoran? Lele, persis. Ya, tapi bisa jadi halal kalau istilahnya dia apa? Dikurung, dikasih makanan halal beberapa waktu. Nanti ada persyaratannya untuk jalalah ini. Saya jelasin. Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW melarang dari jalalah unta untuk dinaiki. Dinaiki aja nggak boleh. Ya, kenapa? Karena efek besar di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dengan sanad yang sahih. Juga dikatakan
Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jalalah wa albaniha. Rasulullah melarang untuk makan jalalah dan susunya. Padahal ini binatang aslinya halal. Tapi kalau dimakanin kotoran itu jadi haram. Susunya haram. Dinaiki nggak boleh. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Amr ibn Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata Rasulullah SAW melarang dari keledai jinak dan jalalah. Kemudian apa? Menaikinya dan memakan dagingnya. Riwayat Imam Ahmad. Ya. Kemudian dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar, dihasankan. Maksud jalalah setiap hewan, baik hewan berkaki 4 atau berkaki 2 yang makan kotoran-kotoran seperti kotoran manusia, kotoran hewan dan yang lainnya. Intinya kotoran-kotoran najis ini, ya, maka hukumnya haram. Ya. Ibn Abi Syaiban dalam Al-Musannafnya, kemudian Ibnu Umar mengatakan bahwa beliau mengurung ayam yang makan kotoran selama 3 hari. Ya, sanad ini disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya, dikurung sampai berapa? 3 hari. Efek kotorannya hilang karena subhanallah. Jalalah ini, kotoran ini kenapa? Karena berpengaruh sampai badan ini jadi bau. Badan itu binatang, gara-gara efek makanan kotor itu jadi bau. Sampai di titik itu. Ya, berarti apa? Penyakit tok isinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya lihat, kalau kemudian sapi pun sama, kalau dimakan makanan yang kotor, keluar nggak penyakitnya? Penyakitnya ada, hatinya, uletan dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Makanya Imam Bukhari dalam Syarh Sunnah kemudian menghukumi suatu hewan yang memakan kotoran seperti jalalah perlu diteliti. Apabila hewan tersebut memakan kotoran hanya bersifat kadang-kadang, ini jelasin, ya, maka ia tidak termasuk kategori jalalah dan tidak haram dimakan seperti ayam dan jenisnya. Kalau kadang-kadang kalau nggak apa terkontrol tiba-tiba makan kotoran, tapi pada dasarnya dikasih makan yang halal, maka ini posisinya diperbolehkan. Tapi kalau murni kotoran terus, kayak yang terjadi apa? Biar lele pada gemuk dikasih kotoran. Nah, itu boleh mendelik. Ya, atasnya kandang ayam, bawahnya lele. Ini terjadi, dan ini yang disebut dengan al-jalalah. Hukum jalalah haram dimakan sebagaimana pendapat mayoritas Syafi'iyah, Hanabilah. Ya, pendapat ini juga ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq dalam, dan juga para fuqaha. Ya. Sebab kenapa? Karena kotoran pada hewan pengaruh pada daging yang membuatnya menjadi bau, dan juga rasanya, dan juga susunya, semuanya terkontaminasi habis. Jadi semuanya buruk dan penyakitan itu semua. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka kalau kemudian ya mereka dipisahkan, dikasih yang bersih, baru beberapa hari baru kemudian boleh. Ya. Istilahnya apa? Dipijah ya. Disendirikan. Ibnu Hajar mengatakan ukuran waktu bolehnya memakan hewan jalalah apabila bau kotoran pada hewan tersebut hilang dengan digantikan oleh sesuatu yang suci menurut pendapat yang benar. Ini perkataan Ibnu Hajar, ya, dan ini dikuatkan oleh Al-Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar dan Imam Albani, ya, dan yang lainnya. Jelas. Kemudian yang ke-10 adalah ad-dhab. Tahu dhab? Dhab ini binatang padang pasir kayak model biawak, tapi cuma ada di padang pasir. Dhab ini haram bagi yang jijik, aslinya halal. Kalau nggak suka jijik jadi haram. Kalau jijik, prakteknya apa? Ada sebuah hadis Rasulullah menjelaskan dari Abdurrahman ibn Shibil berkata Rasulullah melarang dari makan dhab. Hadis ini hasan dari Abu Dawud, ya. Juga Al-Imam Baihaqi, dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kemudian juga diikuti oleh Al-Imam Albani. Nah, sedangkan ada dalil-dalil yang lainnya dari Abdullah ibn Umar secara marfu.
Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklid dhalb. Qala la akulu wa la uharrimuhu. Seseorang bertanya kepada Rasulullah tentang makan dhab. Tapi ini khusus ya dhab ya, bukan biawak yang di Indonesia enggak. Itu dilarang. Dhab itu di padang pasir adanya. Kayak biawak jenisnya. Ya. Aku bertanya kepada Rasulullah hukum memakan dhab. Kata Rasulullah, aku enggak makan, tapi aku tidak mengharamkannya. Ya, maka di sini para ulama mengatakan apa? Kalau yang jijik enggak boleh. Tapi kalau yang mau makan, bahkan di sana itu jadi obat kuat. Dhab ini. Dan biasa dimakan. Kadang-kadang orang suka, mahasiswa Madinah tuh ada yang suka berburu dhab. Yang angkatan lama-lama ya. Karena dulu masih ada tanah kosong di bawahnya gunung gitu. Itu kadang-kadang suka ada lubang-lubang, nanti kalau dipancing dhabnya keluar, diambil kemudian kadang-kadang digoreng, dibakar, ya. Dan juga pernah Rasulullah SAW dari Abdullah ibn Abbas, ya, dari Khalid ibn Walid, bahwa beliau pernah masuk bersama Rasulullah SAW ke rumah Maimunah. Kemudian apa? Di sana telah dihidangkan dhab panggang. Rasulullah SAW hendak mengambilnya. Sebagian wanita berkata, kabarkanlah kepada Rasulullah SAW tentang yang dhab panggang itu. Kenapa? Rasulullah mesti nggak suka. Kenapa? Akhirnya ketika Rasulullah hendak mengambilnya, kemudian dikabarkan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ini daging dhab. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya langsung. Aku bertanya, apakah daging ini haram ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Tetapi hewan ini tidak ada di kampungku, sehingga aku pun merasa tidak enak memakannya. Lantas Khalid bin Walid mengambilnya dan memakannya, sedangkan Rasulullah cuma melihat aja, nggak mengharamkan. Jelas ya? Yang ke-11, hewan yang diperintahkan agar dibunuh. Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh ini haram dimakan, ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Rasulullah bersabda, khamsun fawasiq, 5 hewan fasik hendaknya dibunuh, baik di tanah halal maupun haram, ya, yaitu ular, tikus, anjing hitam, ya. Kemudian di riwayat yang lain disebut apa namanya? Enggak apa namanya? Kemudian di riwayat yang lain disebutkan tokek, ya, atau cecak. Tokek atau cecak ini satu jenis, ya. Ini yang diperintahkan untuk dibunuh, maka diharamkan di sini. Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan tokek atau cicak telah disepakati keharamannya untuk dimakan. Dan juga salah satu yang diperintahkan untuk dibunuh, ya, binatang-binatang yang tadi yang disebutkan, dan juga termasuk di dalamnya kalajengking. Di riwayat yang lain, di lafaz yang lain disebutkan kalajengking menggantikan ular. Jadi ular masuk, kalajengking masuk. 12 hewan yang dilarang untuk dibunuh, ya, dilarang untuk dibunuh, maka juga dilarang untuk dimakan. Dibunuh aja nggak boleh, apalagi dimakan, kan gitu, ya. Dari Ibnu Abbas, qala naha Rasulullah SAW an qatli arba' minad dawab. Rasulullah melarang untuk membunuh 4 hewan. An-namlah, semut, kemudian nakhlah, tawon, kemudian hudhud, burung hudhud, kemudian wassurat, yaitu burung surat. 4 binatang ini dilarang untuk dibunuh, ya. Masuk di dalamnya juga, ya, ada seseorang tabib, ya, diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Uthman al-Qurashi, bahwa seorang tabib bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah kodok. Jika dijadikan obat, lalu Rasulullah melarang membunuhnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Nasai. Jadi kodok itu dilarang bukan karena 2 alam. Bahkan pengharaman 2 alam tidak ada dalilnya. Cari di hadis, cari di Quran. Ulama mengatakan tidak ada dalil pengharaman 2 alam. Kodok dilarang gara-gara apa?
gara-gara dilarang untuk dibunuh. Sebagaimana seorang yang ingin menjadikan kodok sebagai obat zaman Rasulullah SAW. Kemudian apa? Imam Syafi'i dan para sahabat mengatakan setiap hewan yang dilarang dibunuh berarti tidak boleh dimakan, karena seandainya boleh dimakan tentu tidak dilarang membunuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan semua ini kita bisa faham. Dan seperti kepiting, itu pendapat atau Imam Ahmad itu halal kepiting. Paham ya? Binatang dua alam tadi yang disebutkan. Kemudian kura-kura itu juga halal. Madhab Abu Hurairah, Tawus, Muhammad ibn Ali, kemudian atau Imam Hasan al-Basri dan fuqaha Madinah itu menghalalkannya. Kemudian anjing laut juga dihalalkan. Pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Al-Lais, As-Sabi'i, kemudian Al-Auza'i di dalam kitab Mughni juga menghalalkan perkara ini. Serta kata dan atau kodok itu diharamkan secara mutlak karena Rasulullah mengharamkan untuk membunuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menguatkan diri kita semua, menjadikan kita faham tentang hal dan haram. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang haram, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita untuk makan sesuatu dari yang halal-halal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.